Video yang membahas tentang klasifikasi batuan berdasarkan proses terjadinya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan batuan malihan. 1. Batuan beku. Batuan beku terbentuk akibat pembekuan cairan magma baik di dalam maupun di atas permukaan bumi yang mengalami pembekuan. Magma panas yang bergerak dari dalam bumi ke permukaan melalui kepundan gunung api karena suhunya rendah sehingga akan membeku. Batuan beku ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Batuan beku dalam atau plutonik, 2. Batuan beku korok, 3. Batuan beku luar. Batuan beku dalam terbentuk karena magmanya membeku berada jauh di dalam bumi, di kedalaman 15-50 km di bawah permukaan bumi. Contohnya adalah granit, sianit, diorit, dan gabbro. 2. Batuan beku korok. Batuan beku korok adalah batuan beku yang material magmanya membeku pada lubang kepundan atau retakan kulit bumi. Contohnya granit fosfor. Jadi, batuan beku korok ini terbentuk ketika magma sebelum sampai ke permukaan telah membeku terlebih dahulu. Makanya dinamakan batuan beku korok, atau nama lainnya disebut adalah porfirik atau batuan beku gang. 3. Batuan beku luar atau lelehan atau efusif. Batuan beku luar adalah batuan beku yang material magmanya mengalami pembekuan di permukaan bumi. Contohnya adalah riolit, traktit, andesit, dasit, basalt, obsidian, korea, dan pumice. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen atau endapan adalah batuan yang terbentuk karena proses pengendapan material hasil erosi. Material batuan endapan terdiri dari berbagai jenis partikel. Ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Berdasarkan proses pengendapannya, batuan endapan diklasifikasikan menjadi 3. 1. Batuan sedimen kastik, 2. Batuan sedimen kimiawi, dan 3. Batuan sedimen organik. Batuan sedimen klastik adalah batuan yang memiliki susunan kimia yang sama dengan susunan kimia batuan asalnya. Jadi, proses pembentukan batuan hanya mengalami penghancuran secara mekanik. Batu yang besar mengalami pelapukan, hancur, hingga menjadi ukuran yang lebih kecil. Pecahan batuan ini terangkut oleh hujan, berguling-guling masuk ke sungai, sehingga arus sungai menghancurkan batu yang besar menjadi kerikil, pasir, lumpur, serta mengendapkannya di tempat lain. Contohnya adalah konglomerat. 2. Batuan sedimen kimiawi. Batuan ini terbentuk karena proses kimia, seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dehidrasi, dan sebagainya. Hasil pengendapan secara kimiawi ini, contohnya adalah batu kapur, di mana hujan yang mengandung CO2 atau karbon dioksida yang terjadi di gunung kapur, kemudian air hujan ini merasap ke dalam diaklas atau retakan halus batu gamping CaCO3, kemudian batu gamping ini larut dengan air, dan larutan air kapur ini CaHCO3 pangkat 2 sampai ke atap gua kapur. Tetesan air kapur itu membentuk stalaktit yang berada di atap gua dan stalaktit yang berada di dasar gua. Kedua bentukan sedimen kapur tersebut disebut sebagai batuan sedimen kimiawi. 3. Batuan sedimen organik. Batuan ini terbentuk karena sebagian material berasal dari organisme seperti daun, ranting, atau bangkai binatang terendapkan dan tertimbun di dasar laut. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf diakibatkan oleh proses metamorfosis. Batuan ini berasal dari batuan beku atau sedimen. Karena adanya tekanan atau temperatur
sehingga susunan struktur maupun kimiawinya berubah. Batuan metamorfik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Metamorfik termik atau kontak, terbentuk karena adanya kenaikan suhu. Contohnya adalah batu pualam atau marmer. 2. Metamorfik dinamik, terbentuk karena adanya tekanan tinggi yang biasa disebut sebagai tenaga tektonik. Jenis batuan ini terjadi karena adanya suatu patahan atau lipatan. Contohnya batu sabak dan batu bara. 3. Metamorfik termik pneumotilit, terbentuk karena adanya kenaikan suhu disertai masuknya sebagian magma ke dalam batuan, seperti azurit, topas, dan turmalin. Itulah klasifikasi batuan berdasarkan proses terjadinya. Oh ya, semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih.